Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil mubin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madad duhuri was sinin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk memenuhi panggilannya. Kita menuju masjid rumah Allah dengan harapan bahwa setiap langkah kita dari rumah menjadi satu amal kebaikan dan menggugurkan setiap langkah satu keburukan. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai orang-orang yang beragama Islam dan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan Allah, kesusahan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dimudahkan dan dipertahankan, dikuatkan, dikokohkan iman dan akidah kita sehingga kita tidak akan mati kecuali tetap dalam beragama Islam sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali tetap dalam beragama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk selalu berlomba, saling mendahului. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kalian berlomba untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan hendaklah kalian berlomba, saling cepet-cepetan untuk meraih tiket surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana satu kapling surga arduha ka'ardis samai wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Satu kapling surga untuk kita dijanjikan Allah, arduha ka'ardis samai wal ard,
yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Ampunan dan surga ini akan dijanjikan Allah, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada semua para rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha memiliki karunia yang besar, yaitu kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kenapa ayat ini mengatakan sabiku? Sebab antara umur kita, doa yang kita panjatkan minta panjang umur, selalu balapan dengan kematian. Setiap kita minta panjang umur, tambah hari, berarti tambah dekat kita masuk ke dalam liang kubur. Dibuat kita lupa, dibuat kita lalai, asyik kita dengan aktivitas duniawi kita, sementara maut itu selalu mengintai. Tidak kenal usia orang itu dan tidak tahu sedang apa ia melakukan pekerjaan di alam dunia ini. Ketika maut itu datang, maka tidak akan ada yang mampu untuk mengundurkannya atau memajukannya. Ada orang mati di saat dia sedang asyik bercengkrama dengan keluarganya. Ada orang yang meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang tidur nyenyak. Dan berapa banyak orang-orang yang kita perhatikan ditimpa musibah dalam keadaan mereka tenang-tenang saja, di saat mereka tidak punya perasaan apa-apa, tidak ada naluri apa-apa, tanpa pemberitahuan. Namun ketika peringatan Allah datang, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Inilah pelajaran buat kita, supaya kita selalu waspada. Kita beristighfar kepada Allah tanpa menunggu kita melakukan dosa baru istighfar. Tapi pembacaan istighfar yang kita lakukan ada sebagai satu perasaan kekurangan kita, perasaan bersalah kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga dan kawan kita, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu berbuat dosa baru kita istighfar, tapi istighfarlah setiap saat. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin hidup bahagia, ingin hidup senang, ingin punya rumah, ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud telah dikatakan, istighfarlah kalian, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, kekhilafan yang telah kita lakukan, baik terhadap diri kita, terhadap sesama makhluk Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bersalah, merasa berdosa, merasa kurang ibadah kita, sehingga kita rajin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertobatlah.
istighfar dan bertobat sama kedudukannya ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah jauh hubungan kita kepada Allah. Apalagi kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan acara sepak bola Piala Dunia sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun malam tidak pernah kita siapkan martabak, kopi untuk apa? Untuk kita tahajud, salat malam, beribadah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada pertandingan, apalagi yang main adalah pemain-pemain yang sangat kita senangi, pemain-pemain muslim yang sangat kita cintai, persiapan untuk nonton bola sudah kita siapkan saudara sekalian. Apakah ini suatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita lebih mementingkan hal-hal duniawi ketimbang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita mau salat tahajud kita siapkan kopi biar matanya melek, kita siapkan martabak supaya perut kita kenyang, ibadah kepada Allah dengan tenang. Tapi untuk nonton bola kita siapkan semuanya saudara sekalian, tanpa kita sadari ini merupakan sesuatu kesalahan, kejanggalan yang telah kita lakukan, yang kita perlakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh banyak istighfar kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Makanya orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ulama-ulama yang cerdas menyimpulkan supaya kita umat Islam beristighfar kepada Allah kemudian bertobat dengan ucapan ringkas, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertobat kepadanya. Arti bertobat menyesali perbuatan-perbuatan salah yang telah kita lakukan dan kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan kita berupaya untuk memperbaiki apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga kedepannya lebih baik lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia suci, dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu ya Muhammad, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi Nabi mencontohkan tidak kurang beristighfar kepada Allah 70 kali, wa fi riwayatin mi'ata marrah. Riwayat lain mengucapkan bahwa Nabi tidak pernah kurang beristighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali. Istighfar seperti apa yang Nabi ucapkan? Sebagian orang, sebagian saudara kita, Nabi ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Tidak, Nabi membaca sayyidul istighfar. Ila istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nabi tidak kurang membacanya 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Tanda permohonan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau mencontohkan dengan pekerjaan yang sangat mulia supaya kita umatnya tidak ada dosa tanpa yang lewat dari diri kita, dari mulai melek mata. Kita telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa hari ini pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Kalau mulai melek mata kita, kita sudah suudzon kepada Allah, kita buruk sangka kepada Allah, sampai kita merem mata kita, sampai kita tertidur di malam hari, keburukan, kejelekan, kesialan yang kita dapat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala bagaimana sangkaan hambanya? Ana inda dhanni abdi bi. Oleh karena itu biasakan setiap kita melek mata, kita husnudzon kepada Allah bahwa hari-hari kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi baca 100 kali, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita baca 100 kali, itu sama dengan Nabi. Kalau kita baca lebih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Siapa yang membacanya, melakukannya lebih dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti akan memberikan bonusnya.
fa in tawallau, kalau kalian berpaling, tidak mau istighfar kepada Allah, tidak mau mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau minta ampun kepada Allah, tidak mau minta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang kita lakukan, kata Nabi, fa inni akhafullah, aku takut kepada Allah akan menimpa kalian. Kenapa? Azab yaumin kabir, azab yang sangat besar. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kejadian di Cianjur mudah-mudahan bukan menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi kita yang di luar Cianjur, kita jadikan satu pelajaran bagi kita. Betapa kita lihat saudara-saudara kita yang punya rumah begitu mewah, sekarang hidup dalam pengungsian, hidup dalam kesusahan, mengharapkan bantuan, mengharapkan partisipasi dari saudara-saudaranya dari daerah lain, saudara sekalian. Kenapa? Mereka punya ATM, tapi ATM-nya sudah sama-sama teruruk, terkubur dengan bangunan-bangunan yang runtuh, menutupi lemari mereka, menutupi tempat penyimpanan barang-barang berharga bagi mereka. Mereka hidup dalam kesusahan, padahal mereka punya ATM, saudara sekalian. Mereka punya kebun yang luas, mereka punya pertanahan, persawahan, tapi saat ini sudah tidak ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita, saudara sekalian. Sukabumi sudah mulai gempa, Pacitan, banjir bandang, Sidoarjo, Pangandaran dan lain-lain, dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi di Jakarta. Oleh karena itu cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya, sebab ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Begitupun Allah tidak akan memberikan azabnya, menurunkan azabnya selama manusia mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Az-Zuhaili mengatakan bahwa orang-orang yang istighfar, melazimkan istighfar, maka akan dijamin hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya nyaman, diberkahi oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan aktivitasnya dilindungi, dibimbing, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa manusia, siapa di antara kita yang melazimkan istighfar, selalu mulutnya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, maka setiap kesempitannya Allah luaskan, setiap kebingungannya Allah kasih solusi, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Inilah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, man qara'a astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi kulli yawmin 25 marrah kataballahu lahu min awliya'ih." Hei Ali, siapa saja di antara umat manusia yang membaca astaghfirullahalazim atau astaghfirullah li wali walidayya, aku mohon kepada Allah untuk diriku, wali walidayya dan untuk kedua ibu bapakku, wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, 25 kali setiap hari, kataballahu lahu min awliya'ih, maka Allah akan catat manusia itu sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama sisa-sisa umur kita isi dengan istighfar, dan banyak kita bersalat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan di usia lanjut kita diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang tidak akan menyusahkan diri kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini akan menjadikan satu pelajaran buat kita, satu teguran buat kita, betapa pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah,
kesalahan kita dimaafkan Allah, dan Allah berikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun untuk keluarga kita, anak istri kita, cucu kita, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada murkanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abna an-nizam kalamullahil malikil allam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.